semuanya mendengarkan narasumber kedua, yaitu Kak Yatno. Mohon maaf saya panggil bahasa singkatnya. Terima kasih Kak Munif, luar biasa. Kak Mustain yang saya hormati, Ketua Harian Warcap Sidoarjo, sebulan yang lalu sudah BCI tanggal 25 Februari, jangan kemana-mana, ke Pulau Lusi. Oh siap, jadi lama pesennya. Lalu yang saya hormati Kapus Diklada Jawa Timur, Kak Idawan, Kak Hermanto Korwil, Kak Farida Andalan, dan kakak yang lain, serta para wakil dari Warcap. Ini ada Kak Imam, Ketua Harian Kota Blitar, ada Kak Rudi ya, Kak Rudi, ada Kak Indi, Kak Kayan, pokok semualah, Kak Arianto, Kak Mul, dari 9 cabang. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Apa yang terbetik dalam pikiran kakak-kakak ketika keluar dari perahu tadi? Takut. Apalagi? Excited. Apalagi? Tulisan Lucy, lumpur Sidoarjo. Lucy. Apalagi? Ada buaya. Dan menurut kabar orang sini, baliknya ke tempat tadi yang ada angkatan laut tadi harus antara pukul 7 sampai pukul 10 besok. Karena siang dan sore itu buaya berada di pantai-pantai itu. Karena susut, itu kan surut ya. Karena surut, banyak ikan yang muncul. Disitulah tempat panennya burung bangau. Tadi lihat ya, untuk ngambil ikan-ikan kecil atau kepiting kecil. Nah, disitulah buaya ngambil bangau tadi. Disitulah simbiosis mutualisnya. Sehingga balik ke sana harus besok pukul 7 sampai pukul 10. Kok tertawa semua? Takut ya? Yakin nggak? Kak Mustain, kalau gitu perahunya suruh balik semua kalau. Nanti balik pukul 7 besok. Siap nginap di sini? Kakak-kakak, halo. Cobalah lihat tumbuhan kiri kanan. Ada pohon pinus, ada pohon asam, ada ketepeng, ya ketapang. Kemudian ada pohon lamtoro, betul. Ada pohon mangrove. Tiap ada asem. Jeruk ada nggak? Ada jeruk. Lalu ada pelamboyan, ya. Ada manggis, ada cipluan, pokoknya akeh. Itu artinya pohon pinus itu dia punya karakter pinus. Pohon asem punya karakter asem. Pohon jeruk punya karakter jeruk. Pohon pelamboyan itu pelamboyan ya. Itu punya karakter pelamboyan. Dan karakter itu gawan bayi pohon pinus, gawan bayi pohon asem, gawan bayi pohon manggis, cipluan, dan seterusnya. Betul? Nah, karakter itu karena gawan bayi terus tumbuh menjadi kuat.
Mengapa kuat? Karena dia terus tumbuh. Sehingga pinus itu menjadi kuat. Batangnya diameternya kalau nggak salah 30 cm. Dia sudah punya kekuatan karakter. Dan dia tidak mau memakai karakternya asem. Karena dia gawan bayinya adalah pinus. Dan asem ini juga tidak mau gunakan karakternya flamboyan. Karena gawan bayinya adalah asem. Ketika tumbuh kayunya ya kayu asem. Buahnya ya buah asem. Gak ada selain lagu daun sirih, buah semangka. Begitu juga pelatih pramuka. Dia pasti membawa gawan bayi karakternya pelatih pramuka. Beda dengan pelatih bola voli. Beda dengan pelatih seni tari. Beda dengan pelatih renang. Oleh karena itu, pohon-pohon ini konsentrasi pada DNA-nya. Ketika menjadi kayu, ya kayu yang tipikal asem. Kayu tipikal asem ini susah untuk dipatahkan. Ya kan? Tipikal kayu pinus, dia pasti punya getah. Getah pinus. Begitu juga karakter pelatih pembina pramuka. Dia harus punya kekuatan karakter. Jadi modal pertama adalah karakter. Pertanyaannya, apakah teman-teman Anda yang sekarang menjadi pelatih betul-betul punya DNA karakter pelatih? Jangan-jangan karakternya bukan karakter pelatih, tapi karakter pedagang. Melihat untung rugi. Kalau ngelatih di KND, sopo sih dilatih? Iki proyek dinas pendidikan. Nek ngono aku melok. Iki sopo KND ini DKC? Aduh aku repot, anakku sunat. Mbahku mati, padahal mati ini sorong tahun kemudian. Jadi yang pertama, modal kuat pelatih itu adalah karakter. Dan saya yakin 10 tahun, 20 tahun lagi Pulau Lusi ini akan punya karakter Pulau Lusi. Berbeda dengan Pulau Bawean. Berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Kalau memang ditumbuh kembangkan berdasarkan DNA-nya Pulau Lusi. DNA-nya lihat miliunya, lihat postur posisinya, sama transportasinya. Karena ini cukup ideal kalau transportasi laut. Jadi yang pertama, modal pelatih itu adalah karakter. Siap untuk karakter pelatih pembina pramuka? Pelatih itu di dunia ini kan banyak. Pelatih voli, pelatih tari, pelatih sepak bola, pelatih bela diri. Pelatih itu kalau nggak salah Purwakarta itu. Pelatih Purwakarta, Subang itu pelatih. Kalau Sidoarjo pelat W, Malang pelat N, Surabaya pelat E, kalau Purwakarta pelat T. Blitar AG ya? AG, pelat AG. Jadi yang pertama apa yang harus dimiliki seorang pelatih? Iya, karakter pelatih pembina pramuka. Bukan karakter pelatih renang. Bukan karakter pelatih sepak bola. Bukan karakter pelatih pedagang pasar. Tapi pembina pramuka. Siap punya karakter? Siap punya karakter? Salaman dengan sebelahnya. Siap punya karakter. Salaman, salaman, salaman. Salamannya ya jangan hanya salaman. Omongkan, saya punya karakter pelatih pembina. Begitu, ayo. Saya salah, ya betul, salami semua ya. Halo.
sudah punya karakter, baru yang kedua adalah kompetensi. Pohon pinus ini punya kompetensi karena dia tumbuh, sehingga dia punya kompetensi untuk dipasangi bambu. Pohon asam ini punya kompetensi karena berdaun lebat sehingga pohonnya bisa untuk sinom. Ketika dia nggak bisa tumbuh, nggak punya kompetensi meskipun dia punya kompetensi. Tapi karena tumbuh subur, daunnya punya kompetensi untuk sinom. Ketapang itu, dia punya potensi untuk berteduh orang karena rimbun. Begitu juga pohon yang lain. Nah, Anda akan punya kompetensi kalau karaktermu kuat. Karaktermu jadi, karaktermu itu terbentuk. Maka modal kedua adalah kompetensi. Kompetensi apa modalnya? Ada 3 bagi pelatih. Yang pertama, kompetensi kepramukaan. Karena memang pelatih pembina pramuka, maka kompetensinya adalah kepramukaan. Dari organisasinya, dari kepelatihannya, dari tempat kemah, metode apa, pokoknya kepramukaan. Itu yang pertama. Kalau pelatih sepak bola, kompetensi pertamanya adalah persepak bolaan. Kalau pelatih tari, kompetensi pertamanya adalah tentang tari. Kalau kompetensi pelatih badminton, pertama adalah ke badmintonan. Halo. Hai. Yang kedua, kompetensi kepelatihan. Metode melatih, strategi melatih, teknik melatih, teknologi kepelatihan, pokok tentang kepelatihan. Dari bagaimana merencanakan, dari bagaimana menjalankan proses, sampai pada evaluasi kursus. Jadi kompetensi kedua apa? Kepelatihan. Kalau pohon ini kompetensi kedua ya keaseman. Sebagai pohon asam dia. Halo. Nah, kompetensi yang ketiga, dia harus punya kompetensi orang yang dihadapi, yaitu perkembangan kejiwaan peserta kursus. Kalau peserta kursusnya A, kepelatihannya model ini. Kalau peserta kursusnya 40, bobotnya 100 kilo semua, berarti gedut-gedut ya. Nah, itu metode kepelatihannya seperti apa? Jadi kenali dulu psikologi peserta kursus, itu kompetensi ketiga. 3 itu aja kompetensinya bagi seorang pelatih pembina pramuka. Ini enggak. Pesertanya hansip semua ya podo, pesertanya guru TK ya podo, pesertane mahasiswa ya podo, wong sing tak ngerteni koyo iku. Nggak ada cara lain. Itu salah. Halo. Hai. Paham ya, Kak? Itu namanya kompetensi. Kalau karakter dan kompetensi sudah ketemu, namanya klaritas. Klaritas itu karat, kejelasan. Maka akan muncul pelatih 24 karat. Akan muncul pelatih 22 karat. Akan muncul pelatih 18 karat. Akan muncul pelatih blas gak duwe karat. Karaten. Halo. Sebab kalau karakter tadi yang sudah tumbuh terus, yang beda dengan pelatih lain, ditambah dengan kompetensi, itu muncul klaritas, muncul kejelasan, clarity itu kejelasan, kejelasan itu karat tadi. Nah, sekarang para kapus Diklacap deteksi anak buahnya, siapa pelatih 24 karat, siapa pelatih 23 karat, siapa 18 karat, siapa yang karaten. Iya kan? Kalau 24 karat ya gunakan sesuai dengan tempat dan lokasi yang cocok untuk emas 24 karat.
Jangan dibuang kok dia mengandung potensi emas. Halo? Nah, tanyakan ke sebelah. Omongkan. Kamu berapa karat? Ayo, berani nggak? Ayo, tanyakan ke sebelah. Punya berapa karat? Dicek teman sebelahnya karatnya apa enggak? Halo? Kalau sudah punya karakter yang bagus, kompetensinya kuat, 3 tadi, klaritasnya bagus, artinya kejelasan dari 2 tadi, ketok, gak tersembunyi, jelas, gelegere jelas, fisiknya jelas. Maka muncul yang keempat. Yang keempat, kontribusi. Percuma karatnya 24 gak pernah kontribusi. Iya kan? Percuma karatnya 18 ya juga nggak berkontribusi. Yang penting keterlibatan. Halo? Kalau Anda 24 karat, kontribusinya ya seharga 24 karat itu. Ya gelem panasan. Jangan sampai karatnya 24, kontribusinya 18 karat. Rugi. Halo? Paham ya? Jadi langkah keempat ya, itu adalah kontribusi. Jadi letak kekuatannya nanti ada di kontribusi. Semakin kontribusinya bagus, muncul yang kelima. Yang kelima itulah yang namanya karisma. Karisma itu tidak bisa dibentuk. Tidak datang dari langit, kali lewat proses yang munculnya dari kontribusi. Gak akan bisa pelatih yang 24 karat gak pernah kontribusi dapat karisma, gak mungkin. Bahkan gak dikenal sama orang lain karena gak pernah muncul. Ya kan? Muncul-muncul kalau pitaran pelatih, muncul-muncul kalau ada embel-embel wisata Pulau Lusi. Halo? Ya apa enggak? Jadi proses terbentuknya pelatih unggul itu 5 tahap. Tahap karakter, tahap kompetensi, tahap klaritas, tahap kontribusi, karisma itu muncul sendiri. Halo? Tambah tuwek, tambah karismanya muncul. Halo? Siap? Siap tuh berkarisma? Ya, salaman dengan teman. Saya berkarisma. Ayo sana yang tenda biru, salaman dengan sebelah. Sekarang salaman lagi, dijawab tenan ta, gitu ya. Ayo salaman, saya berkarisma. Tenan ta. Karena kontribusi itu ada 2. Bisa memunculkan karisma, malah justru memunculkan keburukan. Semakin kontribusinya nggak inovatif, nggak menyenangkan, magelno wong liya, gregetno, ya karismanya nggak muncul. Meskipun 24 karat. Jadi 24 karat itu sebenarnya juga nggak ada artinya ketika dikontribusi itu tidak 24 karat juga. Halo? Paham ya Kak? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah masuk ke karisma, ada tugas berat. Tugas beratnya adalah sekarang ini pembina pramuka itu kan belum dianggap tenaga profesional. Sehingga mendapatkan imbalan yang tidak profesional. Halo? Maka di Jawa Timur
Kak Indawan perlu kajian. Coba dikaji pembina proporsional itu seperti apa? Apakah dia layak menjadi pembina yang dapat tunjangan membina? Apakah dia pembina yang layak diomongkan ke bupati dan pada akhirnya mendapat tunjangan khusus dari pendanaan kabupaten dan kota? Nah, ini perlu kajian dan perlu pendekatan. Nanti teman-teman Kak Iman dan kawan ketua harian atau siapa ke Pemkot dan Pemkat jelaskan bahwa pembina itu tenaga profesional. Halo. Hai. Kalau enggak, sampai tahun kapan pembina diakui sebagai tenaga profesional? Padahal guru sudah 10 tahun yang lalu diakui sebagai guru profesional sehingga mendapat tunjangan guru. Sekarang ini honornya pembina gila nih. 300 sak bulan. Kehadiran Kak. Hidup mati. Kehadiran. Nggak ada hadir dibayar, nggak hadir. Oh, Bayar Kak. Hadir bayar enggak? Gratisan ada. Padahal kerja yang paling berat itu pembina. Karena berada di alam terbuka. Turun ke Beruan Wit. Setuju. Turun ke Entuk Ulo. cokot semut, Turun ke Cokot Tengung dan seterusnya. Maka para Kapusdiklat nanti kalau ketemu, ayo kita bahas pembina profesional sehingga endingnya layak mendapatkan tunjangan yang besar. Halo. Kalau nanti pembina dapat tunjangan besar, pelatih juga harus begitu, pelatih profesional. Halo. Saya kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Sekarang bagian SMA dari Bu Eti ganti ke Bu Hartati. Dan keinginan Bu Hartati nanti pramuka yang SMA akan semakin digerakkan dan akan koordinasi ke cabang-cabang. Tapi kalau hanya itu kan biasa. Mengapa? Karena pramuka sekarang dianggap renteng, dianggap gampang oleh para kepala sekolah. Sehingga pramuka itu dianggap ekstrakurikuler yang sama dengan yang lainnya. Sehingga pilihan salah. Pramuka itu wajib karena dia pendidikan non formal. Pendidikan non formal wajib bagi anak-anak. Halo. Sebab kalau dia pilihan taruhan berapa juta pun gak ada yang milih pramuka. Paling ya 5-6 lah karena memang boe pramuka atau gurunya dulu pramuka. Coba nggak percaya anak SMP, gue pilih pramuka apa pilih nari? Nari. Karena image di dia pramuka itu susah. Apa meneh pembina sing overacting, dimandeni banyu kembang barang. Jagorno kali itu kan overacting. Halo. Ketika saya lihat TikTok, ketika saya lihat YouTube, banyak pramuka mau pelantikan harus digebyur kembang. Kayak iku opo-opoan. Halo. Menaikkan ekonomi, Pak. Kok melambangkan sesuatu yang susah ditempuh gitu loh. Melambangkan sesuatu yang sakral yang tidak bisa semua orang tempuh. Kalau begitu berarti pramuka itu tidak inklusif, tapi eksklusif. Tak boleh. Pramuka itu bukan eksklusif, dia inklusif, terbuka untuk siapa saja. Di hutan, di gunung, di sawah, semua boleh ikut pramuka. Tapi kalau lewat mandi kembang,
Tengah malam. Yang mulai duduk. Kira-kira orang lain kalau nganggap pembina pramuka nggak profesional, bener nggak? Bener, karena nggak profesional. Halo. Nah, PR-nya karena pelatihnya sudah 5 tahap tadi, Kak, kita masukkan menjadi kajian pembina profesional. Sehingga nanti serahkan ke pemangku daerah, nanti ada tunjangan. Halo. Kita omongkan bahwa tugas pembina itu tidak sekadar tepuk dan nyanyi, tapi ada rencananya, ada macam-macamnya dan seterusnya. Halo. Siap untuk itu? Siap. Kalau siap dan segera terwujud, itulah pelatih 24 karat. Tepuk tangan, luar biasa. Halo. Lalu pelatih 24 karat itu di samping menganalogikan, mengilmiahkan pembina sebagai pembina profesional, tugas kedua ada peluang besar yang sebenarnya itu miliknya pramuka, tapi tidak dilakukan oleh orang-orang pramuka. Apa itu? Teknologi kepramukaan. Sekarang ini sudah ditemukan tenda yang hanya dikumpa, dimasukin angin, dia berdiri tanpa harus tiang, dan ditabrak angin berapapun dia nggak akan tumbang. Dan itu sudah terjadi. Siapa yang cipta? Bukan orang pramuka. Di pramuka itu seharusnya muncul teknologi kepramukaan. Halo. Kan di sini PDMK. Ya, turun ke metode kepramukaan, betul. Lalu turun lagi ke teknik kepramukaan. Nah, teknik kepramukaan itulah yang namanya jambore, penjelajahan, baris-baris, ke Pulau Lusi. Ini teknik kepramukaan yang didukung oleh keterampilan kepramukaan yang latihan tiap minggu itu. Nah, PDMK, metode, teknik, dan keterampilan kepramukaan, ini akan bisa bergulir kalau ada teknologi kepramukaan. Contoh, teknologi sanitasi, teknologi perindangan, teknologi macam-macam. Siapa yang bisa umpamanya dari seorang pelatih Jawa Timur menciptakan teknologi kepramukaan, center yang bisa mendeteksi orang yang di center. Jadi begitu di center muncul kata pelatih senior dari Blitar. Ini. Lalu nyenter lagi ke sana, seret. Pelatih Sidoarjo baru KPD. Belum Naratama. Muncul. Ya kan? Halo. Atau center yang kalau kita tersesat di hutan, dia langsung bisa kiri, kanan, kanan. Jadi ngikuti cahaya itu. Jadi cahayanya ini connect dengan map, connect dengan map. Jadi kita tinggal merem sambil jalan aja sudah langsung nyampe. Tinggal diketik, tek Pulau Lusi, langsung seret. Berhenti ketika di sungai karena air. Halo? Itu tidak ada. Mengapa? Karena budaya teknologi kepramukaan nggak ada. Nggak ada loh, Kak. Jadi kita belum terbiasa pakai inovasi cara. Nah, inovasi cara ini mahal kalau nanti dihak patenkan, dan hak paten itu diperoleh oleh para pelatih dan diperoleh oleh para penggalang atau penegak. Kita ini kan penikmat teknologi. Halo? Ada nggak umpama ketika kemah daripada bangun MCK habis 25 juta, tapi dengan alat itu pasang, selesai. Hanya habis 1 juta. Ada nggak umpama yang nyiptakan MCK portable, besarnya sarang seltok,
Ya kan, terus dipencet, seret, jadi MCK. Halo? Begitu ada yang BO, seret, jarak 2 menit jadi pupuk. Tinggal bungkusi 5 kiloan. Loh, Bisa jadi. teknologi yang seperti itu yang tidak ada, belum ada. Halo? Bagaimana kalau MCK harus dari Batu Bata naik truk? Lah kok kemahnya di puncak gunung gimana bawanya? Lalu punya teknologi satu rangsel yang kalau sudah ditekan tat, seret, jadi MCK ono bolongannya ono. Lalu ada air, tempat airnya. Ada prosesnya, keluar 2 menit pupuk. Halo. Kak, saya dari Sidoarjo, Kak. Dari Kuaran Jabon. Nyiptakan kacamata map, Kak. Dengan lihat kacamata itu Tebus ke sana. langsung tahu harus kemana. Nah, itu kan bagus. Halo. Kita ini kan masih lemah teknologi sanitasi. Untuk kemah. Teknologi tidur, tenda, teknologi makan, teknologi apalah. Lemah sekali. Yang kuat itu Taiwan. Taiwan itu 1 tahun Inovasi. 4.000 temuan. Sehari rata-rata 10 temuan. Entah itu senter yang ada baterainya, entah itu senter yang ada kipasnya, pokoknya sehari itu 10 temuan. Saya sampai geleng-geleng ketika saya seminggu ada di Pramuka Taiwan. Gendeng banget wong Taiwan nih Pramuka nih, Edian. Sehari itu 10 temuan. Berarti sehari itu 10 hak paten. Dan menghak patenkan itu nggak susah. Kita kan ngurus sana sini enggak. Cukup ke ruko, omongkan, bukakan laptop, belum ada, cek, dapat sertifikat. Langsung connect, dapat sertifikat hak paten. Di Indonesia, yang hebat itu setahun 4.000 lagu baru. Sehari itu 10 lagu baru di Indonesia kalau di rata-rata. Lagu Batak, lagu Minang, lagu Maluku, lagu Jawa, termasuk rungkat, termasuk suket teki, sehari 10 lagu. Artinya apa? Di Indonesia ini masih pada taraf melankolis, pada taraf sambat neng lagu. Halo. Nah, pelatih profesional yang masuk ke Karisma tadi, cobalah rapat di Kuarcap sekali waktu, brainstorming, melupakan pikirannya, terus edan di rapat itu, nongok apa dicatat. Karena temuan baru itu kan edan, karena belum ada, sehingga menganggap kita nggak mungkin. Halo? Kuarcap mana yang akan mendahului? Tangan dulu. Apakah Surabaya? Apakah Kota Blitar? Apakah Kota Pasuruan? Apa Kota Malang? Atau Kabupaten Malang? Apa Sidoarjo? Nanti kalau sudah, baru Kak Indawan akan kerjasama dengan Puslit Bangda membuka peluang patenisasi, membuka hak paten. Nah, hak paten itulah yang nanti menjadi stok bagi pengusaha-pengusaha yang ingin memproduksi, harus bayar. Halo? Kakak punya minuman kaleng dari Coca-Cola? Atau Sprite? Itu yang buat buka cetak itu, kalengnya, cek. Itu temuannya orang Amerika. Hanya temuan buka saja. Jadi dia tiap bulan duitnya datang karena tiap saat Coca-Cola produk, lalu Sprite produk, kemudian
7 kurma produk, susu Big Brand produk, bayar. Hanya nyiptakan cara buka royalti. Peniti, Anda tahu peniti? Itu penciptanya dapat royalti sampai saat ini. Halo? Tapi tidak dari Indonesia. Indonesia enaknya menggunakan. Halo? Tapi ke depan tidak bisa. Karena Indonesia akan masuk negara maju. Halo? Sekarang Indonesia sudah masuk ke G20. Kurang 4 negara lagi akan kita masuki negara maju. Tapi kita belum bisa gabung ESO. ESO itu kelompok negara yang memang sudah maju. Nggak bisa masuk ke sana. Karena syaratnya satu, harus ada keberlanjutan. Yang kedua ada kedamaian masyarakatnya. Yang ketiga ada kebahagiaan masyarakatnya. Nanti kalau negara maju, boom, pelatih profesional semua. Tepuk tangan. Maksudnya gimana Kak? Ini bukan politik ya. Pramuka kan non politik. Halo? Kan gini logikanya. Negara maju pasti akan punya satelit negara berkembang dan negara miskin untuk import. Nah ketika import, dia diikuti oleh konsultan dari negara maju itu. Ketika Indonesia nanti negara maju, satelit negara-negara yang sudah maju ini dimungkinkan pindah ke Indonesia, sehingga negara maju lainnya merasa dirugikan. Oleh karena itu banyak negara maju yang mencegat Indonesia supaya tidak menjadi negara maju. Nanti kalau kita negara maju, ngirim kita sudah tidak tenaga kerja kasar, tapi tenaga kerja konsultan. Jadi nanti pelatih-pelatih dari wilayah 3 ini menjadi pelatih konsultan di Palau, di daerah Solomon, menjadi pelatih di Papua Nugini. Tapi konsultan gajinya 5 kali lipat. Halo? Loh kok bisa Kak? Iya. Karena sumber daya alam kita nggak dikirim mentah, diproduksi di sini sehingga mereka akan import barang-barang itu. Dan ini berat tapi optimis. Oleh karena itu topik yang ketiga, halo. Saya bilang topik yang ketiga, belakang langsung lihat jam. Ipo langsung delok jam. Halo. Kandhani nginep boyo wis siap nang kono kabeh. Kak Mustain sudah siap untuk nginep. Amin. Tapi makanan nggak bisa masuk. Ya karena buaya tadi. Makanya yang sekarang sedang makan dihemat. Mana yang untuk nanti malam, mana yang untuk besok pagi. Daun-daun muda. Asem. Halo. Kakak-kakak. Dalam. Dicatat ya. Nggih. Kondisi saat ini kita itu dalam transisi. Dulu sebelum merdeka, pramuka itu ada di mana-mana, kumpulannya macam-macam, sekitar 40 lebih perkumpulan. Ada perkumpulan pramuka Kristen, pramuka Hindu, pramuka Islam, ada Hizbul Waton, ada Ansor, dan seterusnya. Halo? Nah itu mendorong Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, tugas mereka hebat, jempol. Ikut
membangun negara, dan memasukkan kata pandu di lagu Indonesia Raya. Tiga kata pandu yang masuk di 3 stansa itu. Hebat kan? Lalu 1961, karena banyak perkumpulan, tidak bisa bernama perkumpulan, namanya gerakan. Halo? Sehingga sebagai negara berkembang mendukung pembangunan. Jadilah sekarang semua desa punya jembatan. Karena diawali oleh pramuka PW membangun jembatan, diikuti masyarakat sekitarnya. Sebentar lagi Indonesia masuk negara maju. Apa yang harus dilakukan pramuka? Mendorong Indonesia maju. Nanti ganti ADRT-nya, ganti polanya, menjadi Indonesia negara maju. Apakah PW-nya tetap seperti itu atau PW yang berbeda? Halo? Jadi pada fase ketiga ini berat bagi kita. Maka kemarin saya tanya, waktu beri materi di Mojokerto kan lain, Kak Yatno, mengapa Hizbul Waton kok tidak boleh oleh gerakan pramuka? Saya jawab, di dunia ini semua pramuka namanya perkumpulan, kecuali Belgia dan Indonesia. Belgia dan Indonesia namanya movement, gerakan, yang lainnya kumpulan. Malaysia namanya perkumpulan pengakap Malaysia. Brunei namanya perkumpulan pengakap Brunei. Filipina namanya Claritas, kumpulan juga Filipina. Kita ini movement. Kita ini apa? Gerakan. Gerakan itu artinya peleburan. Semua perkumpulan melebur jadi satu 1961 menjadi tunggal, namanya gerakan pramuka. Dan itu diikat oleh Kepres 238 1961. Halo? Jadi kita tidak ada perkumpulan selain gerakan pramuka. Karena kita gerakan seperti Belgia. Vietnam kemarin geger mau masuk WOSEM. Perkumpulan mana yang harus diakui? Karena di Vietnam ada beberapa perkumpulan. Halo? Amerika namanya nggak perkumpulan, tapi Boy Scout Amerika. Yang lainnya bernama perkumpulan. Indonesia setelah 61 enggak mengatasnamakan sebuah perkumpulan, meskipun berasal dari pandu-pandu yang berbagai perkumpulan. Itulah hebatnya Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Tenda biru kan nggak tepuk tangan? Tepuk tangan untuk tenda biru. Nggak dengar ya tenda biru ya? Kurang keras. Oh jelas. Halo. Oleh karena itu di gerakan pramuka diwadahi lewat SAKO, Satuan Komunitas, yang dia manajemennya menginduk ke gerakan pramuka. Maka Hizbul Waton dia harus masuk SAKO. Karena Ma'arif masuk SAKO. Pandu Siap, tahu Pandu Siap? Sarekat Islam Abdeling Pandu miliknya SI masuk SAKO, namanya Siap, Sarekat Islam Angkatan Pandu. Abdelingnya di Indonesia kan menjadi angkatan. Itu dari generasinya Pak Cokro Aminoto. Kalau di Jawa Timur kurang semarak, tapi kalau Jawa Barat banyak. SAKO Siap namanya. Hidayatullah, SAKO Hidayatullah. SIT, SAKO SIT. Maka Hizbul Waton harus satuan komunitas. Karena kita tidak mengenal perkumpulan. Halo?
Ini yang menjadi latar belakang kita. Di dunia yang namanya gerakan hanya dua. Mana itu? Belgia dan Indonesia. Begitu internasional, namanya bukan perkumpulan. Movement. WOSM. World Organization Scout. Movement. Gerakan. Jadi bukan perkumpulan kepanduan dunia, tapi gerakan kepanduan dunia. Jadi sudah benar Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia ya. Ini nggak percaya bukaan Google. Ya. Nama-nama kepramukaan dunia terus mulai kabeh perkumpulan satu Belgia dan satu Indonesia. Halo. Salaman dengan sebelah kita Indonesia. Halo. Saya bikin itu pengantarnya, nanti lebih banyak tanya jawab. Ya Kak, ini ya. Lebih banyak tanya jawab. Saya memang merindukan minimal dari Jawa Timur itu banyak hak paten. Apakah hak paten cara menjernihkan air keruh langsung jernih, langsung bisa diminum? Nggak usah pakai mesin. Teknologinya apa? Temukan, buat hak paten. Buat hak paten. Nanti kalau dibuat hak paten kan banyak yang beli. Nah yang beli kan yang buat hak paten kaya raya sepanjang masa. Iku si jenenge sugih pitung turunan. Sampai turunan wolu. Orang uman. Begitu ya. Terima kasih, itu pengantar yang awal dari saya. Silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka.